Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita dari kelompok 3 akan memaparkan hasil presentasi tentang program based learning tentang persalinan preterm. Untuk kelompok 3, kita beranggotakan Kurniati Musliha, Solihatin, Lina Robiningsih, Puji Sri Wahyuni, Yuli Kartika Sari, Sri Rahayu, Nur Farida, dan Lilis Indriani. Untuk skenario kasus 3, yaitu seorang perempuan umur 17 tahun, G1P0A0, hamil 35 minggu, mengeluh mules yang semakin sering dan semakin kuat, belum keluar air ketuban. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 160/100, nadi 92 per menit, suhu 37 derajat Celcius, janin tunggal intrauterin, TFU 26 cm, denyut jantung janin 140 kali per menit, kontraksi 2 kali dalam 10 menit dengan durasi 30 detik. Kepala belum masuk panggul 1/5 bagian, dan hasil pemeriksaan belum ada pembukaan serviks. Untuk klasifikasi istilah yang pertama ada primigravida, yaitu seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya. Persalinan preterm yaitu persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu, antara 20 sampai dengan 37 minggu, atau dengan berat janin kurang dari 2.500 gram. Hipertensi dalam kehamilan yaitu adanya kenaikan tekanan darah diastolik 15 mmHg atau lebih dari 90 mmHg dalam pengukuran berjarak 1 jam dengan proteinuri negatif pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Tanda-tanda persalinan yaitu adanya penipisan dan pembukaan serviks, kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan serviks, dan keluar lendir bercampur darah. Untuk identifikasi masalah yang kita hasil diskusikan, yang pertama, apa itu persalinan preterm? Yang kedua, faktor-faktor penyebab persalinan preterm. Yang ketiga, bagaimana penilaian klinis untuk persalinan preterm. Yang keempat, apa risiko persalinan preterm. Yang kelima, bagaimana cara menyusun diagnosa kehamilan dengan persalinan preterm. Yang keenam, apa itu hipertensi dalam kehamilan. Yang ketujuh, bagaimana cara mendiagnosa hipertensi dalam kehamilan. Yang kedelapan, apa tindakan bidan pada ibu hamil dengan hipertensi dalam kehamilan. Yang kesembilan, apa tindakan bidan pada ibu hamil dengan persalinan preterm. Hasil pendapat dari kelompok 3, yang pertama, persalinan preterm itu merupakan persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persalinan preterm. Yang pertama, usia ibu, adanya riwayat hipertensi, adanya infeksi, kelainan bentuk uterus dan serviks, gangguan psikologis, faktor kehamilan ganda. Faktor kebudayaan, penyakit ibu seperti penyakit kronis, kurang gizi, dan sosial ekonomi. Untuk penilaian klinis persalinan preterm, kita bisa lakukan dari perkiraan HPHT ibu hamilnya, terus ada tanda-tanda persalinan, dan tinggi fundus uterinya. Untuk resiko persalinan preterm sendiri, yang pertama bisa terjadi asfiksia, BPLR, hipoglikemi, dan hipotermi. Untuk cara menyusun diagnosa kehamilan dengan persalinan preterm, yaitu diagnosanya G1P0A0, umur kehamilan 35 minggu dengan hipertensi dalam kehamilan. Untuk hipertensi dalam kehamilan adalah suatu kenaikan tekanan darah dengan diastolik lebih dari 15 mmHg
atau lebih dari 90 mmHg dalam pengukuran berjarak 1 jam dengan protein urin negatif pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Untuk tindakan bidan pada ibu hamil dengan hipertensi dalam kehamilan yang pertama, dilakukan konsultasi, kolaborasi dengan dokter, dan dilakukan rujukan untuk mencegah terjadinya persalinan preterm. Untuk rumusan hipotesisnya ya seperti ini teman-teman. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran secara PBL yang pertama, bagaimana mengetahui tentang cara mengidentifikasi ibu hamil yang terkena hipertensi dalam kehamilan dan penanganannya. Bagaimana kita mengklarifikasi istilah persalinan preterm, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan preterm, mengetahui bagaimana cara melakukan penilaian klinis pada persalinan preterm, mengetahui risiko persalinan preterm, mengetahui tindakan bidan pada ibu hamil yang menderita preeklamsi dan persalinan preterm. Untuk pengumpulan informasi dan belajar mandiri, ya. Untuk hipertensi dalam kehamilan, ini kita didapatkan seperti ini, ya. Hipertensi ada klasifikasi. Yang pertama ada hipertensi, preeklamsi, eklamsi, hipertensi kronik, post preeklamsi. Untuk penanganannya yang pertama, karena kehamilan tanpa proteinuria pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu dapat ditangani secara rawat jalan dengan kita memantau tekanan darah, proteinuri, dan kondisi janin pada setiap minggu. Jika tekanan darah meningkat, tangani sebagai preeklamsi. Jika kondisi janin memburuk atau terjadi pertumbuhan janin terhambat, rawat dan pertimbangan untuk dilakukan terminasi. Untuk persalinan preterm, faktor-faktor penyebab yang dikumpulkan dari sumber yang pertama itu ada faktor sebagai komplikasi medis. Yang pertama, perdarahan plasenta dengan pembentukan prostaglandin dan mungkin karena induksi stres. Yang kedua, janin mati, KPD atau infeksi lain, plasenta yang kurang baik, distensi uterus atau hidramion dan gemeli, riwayat pernah melahirkan prematur dan keguguran, kelainan serviks yang inkompeten, penyakit ibu yang gizi berat, anomali uterus atau fibroid. Yang kedua, faktor sosial budaya, antara lain perokok, kemiskinan, riwayat ibu pendek kurus, usia ibu kurang dari 18 tahun atau lebih dari 40 tahun, tidak atau kurang dalam pemeriksaan antenatal, keturunan, ras berkulit hitam juga berpengaruh. Tindakan bidan di sini untuk persalinan preterm yaitu yang pertama perlu dilakukan penilaian tentang umur kehamilan, demam atau tidak, kondisi janin, letak plasenta, fasilitas dan petugas. Untuk prinsip penanganan, coba kita hentikan kontraksi uterus atau penundaan kelahiran. Apabila terjadi persalinan berjalan terus, siapkan penanganan selanjutnya. Untuk menghentikan kontraksi, obat tokolytik yang dilakukan persalinan berlanjut. Untuk daftar pustaka, kami mengambil beberapa sumber. Ini dari pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, ilmu kebidanan, dan lain-lain. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya.